Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas. Tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya diakali oleh Abu Nawas. Sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimana ini bisa terjadi dan cara apa yang Abu Nawas gunakan sehingga ia bisa selamat? Berikut kisah selengkapnya. Suatu hari saat Baginda Raja pergi ke negeri tetangga, ia disambut dengan hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda Raja penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup, namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. "Kira-kira di negeri kita adakah seorang pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanyain mereka satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. "Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap, di mana ada seorang dikubur hidup-hidup, tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi hamba mohon maaf Paduka. Tolong jangan hukum hamba," pinta pesulap pertama. "Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tidak bisa, saya juga tidak akan memaksa, dan aku tidak akan menghukummu," balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. "Sayang sekali, kalian semua tidak ada yang mampu. Padahal, bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar," ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah yang menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasehat istana menghampiri Baginda Raja. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya," saran penasehat istana. "Benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri," kata Baginda Raja. Maka para pengawal istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja.
Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sih sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu melakukannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya sudah mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira kalaupun saya mati saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar? Tanya Baginda Raja penasaran. "Benar Paduka, saya ini orang miskin. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberi mereka uang yang banyak meskipun saya harus merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda Raja berkata, betapa berbaktinya pemuda ini, sampai ia rela kehilangan nyawa hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda menjadi bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba tidak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikutinya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan aneh-aneh Abu Nawas, kamu ini bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja, kenapa saya tidak boleh ikut?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh, kamu tahu sendiri kan, resikonya kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tidak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk mengikuti sayembara. Rupanya, keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini membuat para warga gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat, kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut.
salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Tiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Ia terus memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terbenam tanah urukan. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter ini sudah tertutup rapat. Urukan tanah rata dengan permukaan, sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas tanah urukan tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas selalu diberi hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Suatu hari di istana, Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah tersebut. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana menyarankan. Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian, Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani menghadapinya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa ini? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal itu. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal itu. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal lagi.
Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana, nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sendal miliknya. Melihat hal itu, membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian, sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh ya, kenapa kau tenteng sendalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita pun selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngelayar pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah itu tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah,
Sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa, kata Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan, timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak, kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. Ini uangnya, wahai saudaraku, kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku, kata tuan tanah. Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal tuan tanah. Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya tuan tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung tuan tanah. Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya, kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah.
ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara. Pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya," jawab Abu Nawas. "Bagus, beritahu aku sekarang caranya," minta Baginda Raja. "Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya," timpal Abu Nawas. "Apa caranya? Katakan saja," ucap Baginda Raja mulai penasaran. "Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya," papar Abu Nawas memberitahu. "Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan?" tanya Baginda Raja. "Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. "Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu," tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah.
pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya, kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya, justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak, kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang.
Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya. Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu,
Kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Menghakimi seorang Yahudi. Dikisahkan, ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangannya yang dia jual terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun.
Sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Hal itu membuat tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya raya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat. Kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak bisa mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu, balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu ini tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas, daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari. Berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita,
datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang pun menjawab, iya Tuan Abu. Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu, jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. Lalu, bagian tubuh mana daging yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. Saya menginginkan bagian lehernya, jawab si Yahudi dengan entengnya. Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya, perintah Abu Nawas. Dengan berat hati Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara. Spontan si Yahudi kaget mendengar itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo? Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan? Tanya Abu Nawas. Saya tidak bisa melakukannya Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya, kata si Yahudi ketakutan. Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup, tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu, kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Raja dan menteri dibikin panik oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil.
Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa, bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat. Titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik, Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya, hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas.
Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. "Silahkan dipencet, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan suara merendah. "Apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Apakah semua kulit ketupat itu kosong?" tanya balik Abu Nawas. "Ya, benar, semua kosong," jawab Baginda Raja dan Menteri berbarengan. "Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana?" tegas Abu Nawas menjelaskan. "Abu Nawas!" teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat Menteri dan Baginda Raja panik. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, warga desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hei Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Ia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan.
Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah saudaraku, untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki, dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat bersama-sama." "Aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu," kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup," ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu.
"Apa maksud Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat.